Halo semuanya, jumpa lagi di Explore Profesi edisi yang kelima. Nah, di episode kali ini aku akan mengundang seorang rekan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, kemarin udah sempet nih beberapa juga ada yang DM ke aku bahwa ternyata profesi ini menarik banget ya buat anak-anak yang sekarang masih kecil nih. Wah, sudah hadir nih dari Edu Damkar. Nah, kita langsung undang aja ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol bareng sama siapa nih? Halo, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Linda. Gimana? Satu. Langsung aja Mas, kenalan dulu. Siap. Suara saya gimana nih? Siap, terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, ya langsung kenalan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat semua. Perkenalkan, saya Marwanto dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Dan saya bertugas saat ini di kantor dinas di Jalan Zainul Arifin nomor 71 Jakarta Pusat. Dan saya sebagai pemadam kebakaran terhitung baru, yaitu baru 16 tahun. Jadi saya baru Oke, pemadam baru kebakaran tahun 16 tahun. 2004. Jadi baru 16 tahun dan insya Allah masih lama lah pensiunnya. Mudah-mudahan bisa sampai pensiun. Begitu Mbak Linda, dan saya tinggal Amin. di daerah Depok, jadi Depok Jakarta setiap hari saya lalui untuk menuju ke tempat dinas di Jainul Arifin. Oke, panggilannya siapa nih? Mas Marwanto aja. Kalau boleh panggil Marwanto boleh, Manto boleh gitu. Kalau teman-teman lebih sering manggilnya Manto. Oke, Mas Manto ya, biar lebih Ya, pendek gitu. ya. Ya, Mas Manto, jadi di kegiatan Explore Profesi ini tujuannya adalah kita mau membahas, membedah berbagai profesi nih gitu supaya adik-adik yang sekarang masih usia sekolah, mereka ada gambaran nih kalau misalkan mau jadi seorang pemadam kebakaran itu perlu kemampuan apa ya gitu yang bisa mereka persiapkan. Jadi biar mereka punya referensi yang banyak terkait dengan profesi di masa yang akan datang nanti gitu. Nah Ya. Mas, mulai nih pertanyaan pertama nih Mas Oke, Manto. baik. Nah, kalau mau jadi seorang pemadam kebakaran, itu harus punya kemampuan apa sih Mas? Oke, baik. Ya, jadi kalau melihat profesi pemadam kebakaran itu memang banyak banget ya. Kemampuannya itu banyak banget sebenarnya. Yang pertama secara fisik, ya secara fisik itu memang harus kuat fisik. Secara fisik harus kuat fisik. Kemudian juga punya kemampuan atau punya atau memiliki rasa berani yang tinggi, tidak takut ketinggian, tidak takut air, tidak takut ruang sempit, tidak takut gelap gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian secara pengetahuan harus juga memiliki pengetahuan yang memang komprehensif. Ya walaupun tidak, artinya tidak semuanya harus tahu sampai detail, tapi paling tidak ada dasar-dasar pengetahuan yang harus diketahui. Nah, diantaranya adalah dasar-dasar pengetahuan api. Nah, nanti akan dipelajari pada saat akan masuk jadi pemadam kebakaran. Kemudian pengetahuan tentang konstruksi bangunan. Kemudian juga pengetahuan tentang listrik. Kemudian juga pengetahuan tentang ilmu kimia, ilmu biologi, bahkan sampai dengan nuklir dan lain sebagainya. Kemudian bahan-bahan berbahaya. Kemudian pengetahuan tentang kendaraan. Cukup banyak jadinya tuh. Kalau Banyak dibilang banget. banyak banget gitu ya. Karena memang apa? Karena memang pemadam kebakaran itu menjawab kebutuhan daripada masyarakat. Masyarakat butuhnya apa nih? Bahkan sampai saat ini trennya yang lagi meningkat ini Mbak Linda, bahwa penyelamatan hewan liar itu sangat-sangat tinggi. Yang mana yang notabene kita ini mungkin tahun-tahun sebelumnya kita belum pernah menangani itu. Sampai saat ini ya kita menangani buaya lepas gitu kan, kemudian ular gitu. Bahkan terakhir
warga minta dievakuasi, ada tikus masuk rumah karena dia ketakutan, manggilnya pemadam kebakaran, sampai seperti itu gitu. Jadi memang Oke. memang cukup luas kalau untuk pengetahuan tentang pemadam kebakaran itu sendiri. Nah, berarti kalau mau masuk pemadam kebakaran itu SMA-nya apakah bisa dari segala jurusan, Mas? Ya, baik. Kalau untuk masuk jadi pemadam kebakaran itu kembali lagi karena konsepnya gini, pemadam kebakaran itu ada di bawah pemerintah daerah. Jadi antara pemadam kebakaran Jakarta dengan pemadam kebakaran Depok, pemadam kebakaran Bekasi itu berbeda institusi yang menaunginya. Nah, kalau yang di tempat saya adalah di Dinas Penanggulangan Kebakaran itu ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, bagaimana nih untuk masuk pemadam kebakaran? Tergantung kebutuhan dari formasi daerah tersebut. Jadi ada yang waktu itu kebetulan saya masuknya melalui jalur SLTA sehingga umum sifatnya. Jadi ada yang STA, SLTA, ada yang STM dan lain sebagainya. Ada yang setelah saya itu masuk melalui jalur STM. Nah, karena kebutuhannya memang untuk para teknisi mobil-mobil besar gitu kan, sehingga ada STM gitu kan. Kemudian ada yang sarjana harus memiliki S1, salah satunya adalah S1 teknik, S1 sipil, kemudian S1 kimia dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau formasi pada saat perekrutan. Gitu. Dan kembali lagi kemampuan daerahnya masing-masing. Karena kami masih berbeda dengan TNI Polri. Kalau TNI Polri itu sifatnya kan nasional ya, jadi artinya mabesnya tuh ada di Jakarta gitu ya. Tapi kalau kami masih terbatas di daerah masing-masing. Seperti itu, Mbak Linda. Oke, berarti sebenarnya teman-teman nih adik-adik yang sekarang masih sekolah dari jurusan apapun sebenarnya bisa saja ya Mas ya. Kalau memang formasi di wilayah tersebut lagi ada dibutuhkan dari latar belakang pendidikan itu. Betul. Nah, ceritain sedikit dong Mas Manto pada saat masuk jadi damkar nih. Prosesnya apa aja sih? Pasti ada pelatihannya kan Mas ya? Ya. Baik, jadi pada saat masuk itu kami lulus tes, ya tes dulu gitu ya. Tesnya itu yang pertama adalah tes fisik, ya tes fisik. Tes fisik itu terdiri dari lari. Ya waktu itu lari kalau nggak salah lari selama 12 menit. Berapa meter yang bisa ditempuh gitu kan? Ada grade-nya di situ. Kemudian push up selama 1 menit. Kemudian pull up selama 1 menit, berapa kali dapatnya. Kemudian juga ada tes keseimbangan yang angka 8 gitu ya. Nah setelah tes fisik itu lulus gitu kan, dinyatakan lulus, kemudian masuk ke seleksi kesehatan. Nah tes kesehatan di situ ada secara fisik, kemudian ada psikotes dan tes pengetahuan umum. Nah setelah dinyatakan lulus, kemudian kita bertanda tangan kontrak gitu ya, bertanda tangan kontrak dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran. Kemudian kami dilakukan yang namanya pelatihan. Jadi kalau pengalaman saya 3 bulan saya dilatih secara fisik terus menerus, yang tadinya saya berat badannya kalau nggak salah sekitar 50 atau 45 lah gitu ya Mbak Linda awalnya. Selama 3 bulan saya naik jadi sekitar 60-an lah gitu ya, karena memang fisik. Ya saya krempeng dulu gitu ya. Karena masuk pemadam ya alhamdulillah jadi isi. Sekarang tambah isinya lagi makin banyak lagi gitu ya. Terutama di perut nih. Kemudian kami ada namanya pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar itu 1 bulan. Ya, pendidikan dasar itu 1 bulan. Jadi kami mempelajari tentang bagaimana perilaku api. Jadi api itu ada satu sifat gitu kan. Nah, sifat api itu seperti apa sih gitu kan. Bagaimana api itu bisa terwujud, bagaimana cara memadamkannya. Kemudian kami juga belajar penggunaan alat pelindung diri. Ya mungkin kalau adik-adik, Bapak Ibu melihat pemadam kebakaran tuh gendong apa sih kalau lagi madamin. Nah, itu kan menggendong alat bantu pernapasan atau alat pelindung pernapasan karena menghirup udara yang sangat berbahaya gitu kan ketika di tempat kebakaran. Kemudian juga belajar terjun dari bangunan tinggi atau istilahnya rappelling. Makanya diminta persyaratan tidak boleh fobia ketinggian karena
Kalau dia Mm-mm. ketinggian nanti menyelamatkan orang, malah kitanya nanti akan yang diselamatkan. Diselamatin. Iya, betul. Nah itu kira-kira gambarnya seperti itu. Nah baru masuk ke tempat tugas. Baru kami boleh bertugas. Kalau kami belum mendapatkan pelatihan itu, belum mendapatkan baret istilahnya, kalau Mm-mm. kami namanya di akhir itu ada pembaretan. Jadi pembaretan itu melakukan perjalanan malam Mm-mm. selama 1 malam, itu kurang lebih sekitar 23 kilo lah. Kita jalan malam, subuh sampai, dan setelah itu baru kita boleh turun ke lapangan. Seperti itu, Mbak Linda. Oke, kayak ini semacam inaugurasi gitu ya Mas ya, setelah Betul, ikut inaugurasi. pelatihan panjang. Iya, itu 16 tahun lalu masih ingat sampai sekarang saya. Berarti membekas banget ya Mas ya. Bekas banget, betul, bekas banget. Oke, nah tadi kan sempat Mas Manto sempat ceritain ya bahwa pemadam kebakaran harus bisa ini bisa itu. Aku juga pernah nih main ke kantornya Mas Manto nih di gedung BPBD. Ada ular besar sekali gitu. Terus ada apa lagi waktu itu ya? Ada anak buaya, ada biawak juga itu Iya, yang betul. ya hasil dari diselamatkan oleh teman-teman damkar dan akhirnya dipakai untuk latihan ya Mas ya, karena Iya, waktu itu belum ada yang ambil. iya, betul, Nah, betul. berarti sebenarnya nih tugas seorang pemadam kebakaran itu apa aja sih Mas? Maksudnya cakupannya itu apa saja? Selain Iya, memadamkan api ya gitu. Karena kan yang kita tahu kan pemadam kebakaran kalau di Indonesia ya memadamkan api gitu. Nah, apakah kalau pemadam kebakaran Indonesia itu sama juga kayak yang di luar negeri yang apa-apa damkar gitu? iya, iya, betul. Ya, jadi memang tugas pokok kita ada tiga, Mbak. Ada tiga. Ya, yang Ah, pertama adalah yang pertama justru malah pencegahan. Ya, yang oke. pertama itu adalah pencegahan, yaitu pencegahan kebakaran. Jadi Mm-mm. bagaimana kita melakukan upaya kepada masyarakat, kemudian melakukan upaya pemeriksaan pada gedung, supaya gedung tersebut tidak menjadi terbakar atau beresiko untuk Oke. terjadinya kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering masyarakat lihat, yaitu apa? Yaitu tentang pemadaman. Jadi masyarakat taunya pokoknya pemadam kebakaran itu ya nyemprot gitu kan, kalau ada kebakaran datang nyemprot, madamin kebakaran. Nah, yang ketiga ini adalah penyelamatan. Nah, memang ini trennya lagi tinggi nih, Mm-mm. penyelamatan, karena masyarakat semakin tahu bahwa yang tadi disampaikan apa kayak di luar negeri gitu, apa-apa pemadam, apa-apa pemadam. Betul. Jadi Mm-mm. pemadam itu banyak sekali diminta untuk melakukan penyelamatan. Baik itu Mm-mm. penyelamatan orang mau bunuh diri, naik tower gitu kan, kemudian penyelamatan orang terjebak di bangunan runtuh, kemudian banjir, tenggelam, bahkan penyelamatan binatang yang Mm-mm. beberapa waktu lalu itu ada penyelamatan seekor monyet gitu kan, yang apa Mm-mm. namanya yang mesti diselamatkan karena mengganggu warga gitu. Dan yang lebih sering adalah penyelamatan tawon dan ular. Nah, dan ular. Oke, Gitu. iya, Yang iya. kemarin dilihat itu yang di kantor ada ular ular besar gitu kan, ada Iya, iya, biawak. karena aku takut ya. Jadi aku cuma dikasih tahu tuh di sebelah situ ada ular. Akhirnya anakku yang ke sana diantar sama temannya Mas Manto ya. Aku nggak ikut. Iya Aku cuma betul. lihat ada biawak sama buaya kecil waktu itu. Iya, ya jadi ya alhamdulillah makin banyak yang masyarakat yang meminta bantuan ke pemadam, terutama Mm-mm. menangkap biawak, menangkap ular. Artinya mereka tidak melakukan pemusnahan atau dibunuh Iya, binatang-binatang iya. itu. Karena apa? Karena sejatinya seperti biawak, ular itu juga sebenarnya adalah kerabat atau teman kita gitu kan, dalam lingkungan, Mm-mm. dalam ekosistem juga sebenarnya membantu kita. Cuman memang masyarakat kan merasa takut gitu kan, karena kondisinya Iya. memang mungkin juga khawatir membahayakan seperti itu, Mbak Oke. Linda. Mm-mm. Terus berarti kalau misalkan damkar itu sebenarnya yang kita lihat kalau kita lihat di kayak 911 gitu kan di apa film luar gitu itu kan semuanya damkar gitu ya. Mantap. Kucingnya naik nyangkut di atas pohon telepon damkar, Iya, terus ada apa-apa ada kecelakaan gitu terus damkar. damkar juga yang Iya. bantu, berarti sama ya sebenarnya ya. Sebenarnya sama. Ya, sebenarnya sama. Karena juga memang kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seekor kucing masuk ke dalam saluran pembuangan air. Dan Mm-mm. apa namanya? Dan itu bukan kucing yang apa namanya? Kucing yang dipelihara khusus gitu yang dibeli mahal, tidak.
tapi kucing ya mohon maaf kucing liar, kucing yang biasa Iya, iya. kita lihat itu dan masyarakat merasa iba, merasa kasihan dan memanggil kami dan kami juga minta izin kepada masyarakat, mohon maaf, mohon izin bahwa keramiknya akan kita bongkar, temboknya akan kita bobol, kita jebol gitu kan dan yang pemilik rumahnya alhamdulillah mengizinkan. Ya, artinya bahwa pemilik rumahnya pun akan mengalami kerugian gitu kan akibat tindakan yang kita lakukan dan alhamdulillah kucingnya bisa selamat seperti itu. Oke, berarti memang damkar itu luas banget, nggak cuma sekedar memadamkan api, terus pakai naik mobil pemadam gitu ya. Ternyata banyak banget nih yang bisa kita andalkan dari tim pemadam kebakaran. Iya. Nah, eh, kalau misalnya nih Mas, kalau untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, itu boleh nggak sih kalau berkacamata orangnya? Oh boleh. Ya, jadi memang Boleh ya? yang penting tidak buta warna. Oke, Ya, jadi ya kembali lagi memang kebutuhan persyaratannya pada saat penerimaan itu apa gitu ya. Karena memang ada beberapa yang memang pemadam itu nggak semuanya di lapangan. Ada pemadam Iya, yang memang adanya di kantor, misalkan di administratif pencegahan. misalnya ya. Misal di pencegahan itu harus ada yang namanya rekomendasi pada saat proses perencanaan bangunan gedung. Nah, rekomendasi perencanaan bangunan gedung itu dari mulai apa namanya perencanaan gambar sampai muncul IMB dan lain sebagainya itu akan melibatkan dari Damkar. Jadi yang penting tidak buta warna. Karena kalau buta warna berbahaya sekali gitu kan. Iya, Betul. betul sekali. Tapi atau bukan gitu ya. Itu api atau asap gitu kan kalau buta warna merah gitu atau hijau gitu kan itu akan sangat berbahaya kalau untuk buta warna. Oke, berarti kalau berkacamata nggak apa-apa ya Mas ya. Nggak bukan Bisa masalah. di posisi tertentu itu tetap bisa masuk ya. Iya bisa masuk. Bahkan kami pun juga menerima kok yang apa namanya pemadam yang wanita gitu kan karena memang keahliannya atau keilmuannya dibutuhkan di pemadam kebakaran seperti teknik sipil gitu kan itu juga kan nggak harus laki-laki ya tapi juga bisa di beberapa daerah di Padang, di Purwakarta, di Bandung itu juga pemadam kebakaran yang tempur di lapangan itu juga ada yang wanita. Wah, baru tadi mau nanya, apakah pemadam kebakaran ada yang perempuan? Ternyata sudah terjawab ya, ada Iya, ya. ada yang perempuan gitu. Jadi Berarti memang sama halnya kayak tentara dan polisi ya, ada juga yang perempuan gitu yang turun di lapangan. iya, jadi kita sebut Sri Kandinya pemadam kebakaran. Sri Kandinya pemadam, wah luar Betul. biasa, Betul. keren banget. Nah, aku juga pernah nih tugas ke daerah nih bersama dengan tim Damkar dari DKI. Oh, Sama temannya Mas Manto waktu itu. Nah, itu dulu kita tuh melakukan psikoedukasi juga bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat gitu ya terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, salah satunya dari Damkar. Nah, apakah di Damkar itu memang ada bagian khusus yang memang tugasnya adalah memberikan edukasi ke masyarakat gitu khusus terkait iya. itu ataukah semua Damkar harus bisa, Mas? Jadi memang ada bagian khusus yaitu di bagian humas dan juga ada di Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Namun sejatinya bahwa setiap pemadam kebakaran itu juga harus mampu mengedukasi masyarakat. Karena apa? Karena semakin masyarakat itu mengetahui tentang bahaya kebakaran dan mengetahui upaya pencegahan kebakaran itu akan jauh lebih baik. Ya artinya kebakaran itu bukan prestasi main banyak-banyakan, beda gitu ya. Oh ini tahun ini kebakaran berkurang nih, besok harus naik, nggak begitu gitu kan. Tapi Iya, bagaimana kita iya. menekan, yang pertama menekan kerugian akibat kebakaran. Syukur-syukur dapat menekan atau mengurangi dari angka kejadian kebakaran. Itu yang paling baik. Jadi sehingga setiap individu seorang pemadam kebakaran, dia juga berperan sebagai edukator kepada masyarakat, sebagai penyuluh kepada masyarakat, bagaimana masyarakat untuk berperilaku supaya kediamannya atau rumahnya aman, tempat kerjanya aman, tempat bermainnya juga aman seperti itu. Tidak terjadi suatu ancaman bahaya kebakaran ataupun yang lainnya. Seperti itu, Mbak Linda. Wow, keren banget. Nah, Mas Manto kalau misalkan Damkar nih, ada nggak sih kerjasama dengan organisasi-organisasi atau misalkan kelompok-kelompok lain gitu ya di luar
damkar gitu untuk pengembangan kemampuan gitu? Apakah misalnya kalau untuk animal rescue kerjasama dengan komunitas apa gitu, ada nggak Mas? Iya, jadi kalau untuk animal rescue misalkan, animal Mm-mm. rescue kita bekerja sama diantaranya dengan SIOK, Oh ya, siap. temennya Mas Panji lah gitu ya, temennya Mas Panji gitu kan. Atau dari Taman Mini Indonesia Indah yang ada Mm-mm. apa namanya Museum Reptil Indonesia. Nah, Mm-mm. ketika kami akan ada pelatihan atau BIMTEK, kami minta arahan juga dengan beliau. Bahkan dari Dinas Kehutanan kita juga kerjasama. Mm-mm. Jadi binatang yang ditangkap itu juga kita sampaikan atau kita serahkan kepada yang ahlinya, entah itu mau dilepas biarkan atau mau dirawat di Museum Reptil Indonesia yang ada di Taman Mini. Jadi pengalaman saya waktu menangkap ular itu juga kita serahkan ke Museum Reptil dan ternyata kata Bapak Eka yang jaga di sana, petugas di sana, Pak ini termasuk piton terbesar yang ada di kandang ini yang Bapak tangkap gitu kan. Jadi memang Wow. ukurannya cukup cukup besar pada saat itu gitu kan. Jadi menjadi satu koleksi tersendiri di Museum Reptil gitu. Bahkan buaya yang ditangkap oleh pemadam kebakaran itu juga salah satu buaya besar yang berhasil ditangkap dan ada di Museum Reptil. Kalau nggak salah terbesar kedua atau ketiga gitu ya yang berhasil ditangkap oleh pemadam kebakaran. Gitu, Mbak. Mm-mm. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa. Nah, kemudian kami ada program yang namanya Gastrik. Nah, Gastrik itu gas dan listrik ya dari Ingup Iya, 65 iya, iya. 2018 ya atau 2019 saya lupa itu. Nah, ini kita juga melibatkan Dasawisma. Ya, jadi Dasawisma yang ada di kalau namanya ke kelurahan atau ada di RT-RT itu nah dilibatkan untuk melakukan pengecekan gas, pengecekan listrik kepada masyarakat sehingga kita mendapatkan Oh, data iya. rumah mana yang menjadi atau berpotensi kebakaran sehingga nanti akan ada yang namanya oh nih rumahnya RT sekian, rumahnya si Anu gitu kan, ini berpotensi dan itu bisa menjadi sebuah apa namanya penyuluhan konsentrasi kita ke sana. Mm-mm. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi memang fokusnya yang pertama kayak tadi yang udah disampaikan sama Mas Manto ya, tindakannya lebih ke preventif dulu ya, supaya Preventif tidak dulu. terjadi kebakaran dibandingkan harus memadamkan api. Iya, betul. Karena kalau sudah memadamkan kebakaran, itu judulnya kita menghitung kerugian, Mbak. Iya, Ya, mungkin betul. yang terbakar hanya satu kamar, tapi bukan hanya kamar itu, bukan hanya kasur yang terbakar, tapi kan ada Mm-mm. beberapa barang yang nilainya tuh tidak ternilai harganya dan itu Mm-mm. nggak bisa dihitung secara rupiah atau Mm-mm. secara materi gitu ya, tapi nilai yang sangat-sangat berharga lah seperti itu. Iya, ya. Jadi memang lebih baik mengantisipasi Mengantisipasi. daripada memadamkan api ya, Mas ya. Iya, Oke. betul. Nah, Mas Manto, apa sih tantangan menjadi seorang damkar, Mas, yang selama Mas Manto baru 16 tahun ini? Tantangannya tuh banyak ya. Hampir setiap hari itu adalah tantangan dan setiap hari itu adalah Oke. pengalaman. Karena setiap TKP itu akan selalu berbeda dan akan menjadi pengalaman baru tersendiri. Yang jelas tantangan yang awal-awal saya masuk pemadam itu adalah bagaimana masyarakat, ya masyarakat yang Mm-mm. melihat bahwa pemadam kebakaran itu kalau datang selalu terlambat. Ya memang Mhm. terlambat gitu kan karena terjadi Karena apinya kebakaran udah terlebih ada. dahulu kemudian baru pemadam kebakaran datang ya jadi itu tantangan kami di awal-awal itu dan memang itu wajar kami melihatnya adalah suatu kewajaran masyarakat panik kalut emosi gitu kan sehingga melihat pemadam kebakaran tuh nggak datang-datang lama banget gitu kan karena masyarakat melihatnya api kecil itu ini akan lama nih proses terjadinya menjadi besar gitu kan Mhm. secara teori api kecil tadi yang sengaja kita nyalakan misalkan tanpa ada tambahan bahan bakar minyak itu kurang dari 5 menit itu sudah bisa menghabiskan satu kamar gitu kan kurang dari 5 menit dan apalagi ketika bahannya itu sangat mudah terbakar sehingga bisa jadi satu RT beberapa RT bahkan bisa meluas sehingga perumahan terutama padat hunian itu menjadi terbakar itu Cepat yang banget ya berikutnya adalah berarti ya kalau ketika api ya. ya ketika kita berhadapan dengan orang yang akan diselamatkan. Nah, yang Mhm. akan diselamatkan itu di situ ada satu apa ya, satu kontak batin, emosi di situ akan muncul. Mhm. Ketika kita menemukan korban yang henti napas, henti jantung dan kita harus melakukan
CPR gitu kan, dan disitulah di tangan kita ini, di tangan pemadam inilah nyawa beliau tergantung gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi tantangan itulah yang menjadikan kita memang harus terus belajar dan terus meningkatkan keterampilan. Jadi ibaratnya masuk pemadam ya harus mau belajar, nggak cuma terima tunggu panggilan gitu kan, tapi memang harus belajar karena semakin ke depan teknologi pun semakin meningkat, semakin tinggi. Apalagi sekarang di Jakarta gedung-gedung semakin tinggi, sedangkan fasilitas kita nggak mungkin nyampe setinggi gedung itu. Yang mobil tangga tertinggi di saat ini adalah 104 meter, ya kan? Bronto itu ya Mas ya? Bronto, betul. Dan bangunan gedung yang ada saat ini itu lebih dari itu tingginya. Sehingga memang tantangan itulah yang menjadi tantangan kita ke depannya. Sehingga kita harus bekerja sama dengan para pengembang, para pengelola gedung, bagaimana situasi gedung yang cukup tinggi itu, yang huniannya cukup padat, cukup banyak, bisa menyelamatkan diri sendiri. Bahkan kalau saya menggambarkan kepada rekan-rekan pengelola gedung, ya gedung itu seperti ibaratnya kapal di tengah samudra. Ketika terjadi kebakaran harus mampu memadamkan sendiri sebelum bantuan itu datang. Karena posisinya juga sulit dijangkau ya, kadang mungkin apakah akses jalannya yang susah untuk dilewatin mobil pemadam yang besar gitu. Iya. Sumber airnya juga ya. Gitu ya, itulah tantangannya memang semakin kesini semakin besar tantangan seorang pemadam kebakaran dan dinas pemadam kebakaran. Oke, nah kalau dari cerita Mas Mato tadi aku membayangkan berarti ketika sedang bertugas tuh hektik banget ya Mas ya situasinya ya, harus serba cepat gitu, belum lagi diteriakin warga gitu, adalah yang protes ini dulu itu dulu gitu, padahal kan harus fokus banget ya Mas Manto ya. Ya, jadi ketika kita melakukan upaya pemadaman itu mungkin masyarakat belum memahami itu ya. Ketika ada satu rumah terbakar gitu kan. Nah, terkadang kami memang melakukan sebuah strategi pemadaman itu melakukan yang namanya upaya ngeblok istilahnya, supaya perambatan api tidak merambat dulu kemana-mana. Nah, masyarakat yang merasa rumahnya terbakar itu kok gini banget gitu kan, orang nggak kebakar malah disemprot gitu kan. Jadi ada persepsi dan lain sebagainya. Nah ini yang juga kita perlu sampaikan. Karena apa? Karena ketika pun kita padamkan langsung kita semprotkan ke tempat titik apinya, air itu jadi tidak berfungsi Mbak. Karena apa? Karena air ke tempat yang panas tinggi lebih dari 400 derajat itu air akan langsung menguap. Nah yang kita lakukan adalah meminimalisir perambatan. Ketika meminimalisir perambatan itulah kadang masyarakat yang belum memahami, ya wajar dan maklum kami adanya, dan itu juga kita lakukan terus satu sosialisasi kepada Bapak RT, RW, dan lain sebagainya. Karena di sektor-sektor pun kami juga membagi yang namanya danton, kepala peleton, itu bertanggung jawab terhadap RT mana gitu kan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya karena memang ujung tombaknya pemadaman itu juga ada di masyarakat, seperti itu. Kecuali masyarakat nggak mampu, nah biasanya ya seperti itu, baru memanggil pemadam kebakaran. Padahal sebenarnya ketika melihat kebakaran, segera saja hubungi pemadam kebakaran. Nggak bayar. Nah yang dikhawatirkan masyarakat kan gitu. Wah nanti kalau manggil pemadam gimana nih? Nanti bayar lagi gitu kan. Wah kalau satu unit sekian, kali berapa unit, waduh mahal banget kan. Iya. Padahal itu nggak bayar. Gitu kan. Karena pokoknya jadi kalau ada melihat kebakaran atau potensi kebakaran, baiknya langsung hubungi ke damkar ya Mas ya. Hubungi damkar. Iya, karena perjalanan kita butuh waktu dan waktu itu juga sangat berharga nih, golden time nih, supaya tidak terjadi satu perambatan yang cukup hebat, cukup besar. Nah, itu harus kita lakukan atau kita blok lah terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti koordinasi di dalam tim damkar ketika sedang bertugas itu juga harus kenceng banget ya, Mas ya? Betul. Karena siapa yang bagian buka keran dan sebagainya. Iya, dan memang ya kita dilatih untuk itu. Jadi ketika melakukan pemadaman gitu kita menggunakan pola seperti apa, siapa bertugas sebagai fighternya, siapa bertugas sebagai pengisi airnya atau kombinasinya. Yang bertugas untuk nyedot air aja itu ada Mbak. Jadi karena kan mobil kita kan terbatas.
mobil yang anggaplah 4.000 liter gitu kan. 4.000 liter kalau kita gunakan selang yang besar itu kurang dari 10 menit air sudah habis. Sedangkan upaya pemadaman belum selesai. Sehingga nih ada mobil pemadam yang memang nggak bawa air. Jadi bawaannya hanya selang aja, bawaannya hanya lampu saja, alat pernapasan saja seperti itu. Jadi saling berkoordinasi, kerjasama dan lain sebagainya. Gitu. Wah, dengernya aja aku capek, Mas. Ngebayangin. Baru denger ceritanya aja bayangin udah capek banget ya berarti ya. Jadi ketika ada telepon gitu ya ke damkar tuh berarti memang harus langsung siap dan langsung berangkat saat itu juga. Iya. Nah, untuk itu makanya kalau kita akan menjadi seorang pemadam kebakaran memang harus memiliki fisik yang prima, fisik yang sehat. Belum bekerja aja alat yang dipakai oleh pemadam kebakaran itu juga berat banget. Dari fire jacket, Iya, betul. kompresor, helm, sepatu, kemudian breathing apparatus, itu aja udah berat. Ditambah lagi nanti kalau bawa selang, bawa nozzle, kemudian ada tekanan air, kemudian fire jacketnya basah, itu tambah berat lagi. Jadi memang pemadam kebakaran fisiknya memang harus kuat seperti itu. Jadi memang Makanya kalau beratnya cuma 45 kilo kalah sama equipment-nya ya Mas ya. betul. Nah, untungnya waktu itu 3 bulan ya, hampir 3 bulan itu dilatih fisik, jadi push up, lari, sit up dan lain sebagainya. Yang tadinya kulitnya masih agak kelihatan putih-putih, jadi agak sawo matang lah gitu kan, sampai gelap gitu kan. Tapi secara fisik ya alhamdulillah. Jadi ketika kita menggunakan fire jacket, helm ini udah terbiasa seperti itu. Nah, Dan kalau kira-kira nih Mas dalam keadaan kering gitu ya, equipment yang paling minimal aja gitu ya, jaket pemadam sama helmnya itu kira-kira berapa kilo Mas? kira-kira hampir sekitar 4 kilo sampai 5 kilo. Wow, seberat satu tas ransel itu ya. Iya. Itu 4 baru sampai 5 kilo jaketnya, sepatunya belum ya. termasuk. Kalau sepatu sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo. Jadi total kira-kira nih tanpa menggendong breathing aparatus, tanpa selang itu ya sekitar 7 kiloan lah. Nah, belum nanti gendong breathing aparatus, kemudian memanggul selang, 2 selang, itu kan satu selangnya itu bisa sekitar 4 kilo gitu kan. Nah, itu tinggal dikalikan lah gitu. Itu Iya, belum kering, lagi kalau harus, iya benar, itu kondisi kering ya, belum lagi kalau ya, basah. belum Belum lagi lagi kalau sudah bawa peralatan, basah masih harus ngangkat eh, apa puing kayu misalnya menggeser gitu. Wah, itu beratnya luar biasa. iya betul. Berarti memang untuk menjadi seorang pemadam kebakaran yang namanya kondisi fisik itu harus selalu prima ya Mas ya, tidak boleh. Iya, Berarti makan juga harus dijaga gitu ya, tidak merokok, terus olahraganya teratur ada yang supaya teratur. ketika ada telepon berangkat nggak tadi ya udah kelamaan ya Mas ya kalau nunggu kayak gitu ya. Iya. Bahkan kami pun juga harus apa namanya ada namanya durasi penggunaan APD sampai naik mobil itu harus kurang dari 1 menit. Kemudian sampai ke perjalanan. Nah, kalau di perjalanan kita nggak bisa menentukan karena apa? Karena kan jarak, kemudian Kondisi kondisi jalan lalu ya. lintas dan sebagainya. Kemudian kemudian sampai menggelar selang sampai ke air itu keluar itu juga kita ada SOP-nya, ada durasinya. Seperti itu, Mbak. Jadi memang harus Oke, fisik. Jadi untuk dari menjaga alat kebugaran itu pun ya, untuk menjaga kebugaran itu pun memang di kantor-kantor Sudin di beberapa tempat di sektor itu disediakan alat-alat fitness, treadmill gitu kan dan juga memang teman-teman juga ada program latihan khusus gitu kan, entah itu setiap pagi atau sore gitu harus melakukan latihan fisik maupun latihan keterampilan yang dilakukan di sektor-sektor atau Oke. di pos. Jadi di Berarti pos nggak ketika diam, nggak cuma diem, iya berarti ketika nggak punya sedang diam, alhamdulillah tidak ada kebakaran, teman-teman damkar ini juga tetap latihan ya, baik tetap latihan latihan keterampilan maupun latihan fisik itu setiap hari ya Mas ya. setiap piket. Iya, Betul. maksudnya setiap lagi ada di kantor gitu kan ya. Iya, betul, setiap tugas. Luar Karena tugas kami biasa. kan 24 jam, Mbak. Iya, berarti dibagi-bagi ya shiftnya ya. Dibagi-bagi. Nah, tadi Mas Manto sempat sebut bahwa dari
pemakaian equipment itu tidak boleh lebih dari 1 menit. Itu berarti kan kalau aku lihat-lihat di film itu kan pakai alarm ya Mas ya, yang Iya, kering gitu kan. Nah itu tuh langsung guduk guduk guduk. betul betul. Jadi memang terkadang ada beberapa rekan memakainya ada di unit gitu kan, ada yang sudah disiapkan. Jadi teknik, ya artinya teknik tuh gimana nih caranya? Entah itu jaketnya digantung, kemudian antara sepatu dengan trousernya sudah dijadikan satu, dia tinggal pakai sepatu langsung masuk celananya, kemudian langsung pair jaketnya, ya seperti itu. Nah nanti atau ada yang pokoknya naik mobil dulu, yang nanti pakainya di dalam mobil seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi memang banyak tekniknya dan banyak tekniknya dan memang kita kan ada piket juga di situ, piket jaga dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau misalkan sampai telat nih ya, kalau orangnya lelet gitu, makainya lama, ditinggal sama mobil damkar ya Mas? Bisa jadi, bisa jadi. Terkadang ada yang ya namanya manusia, wajar lah ya. Manusia tuh lagi ke belakang nih, lagi ada urusan di belakang gitu ya, nggak bisa ditunda gitu. Tiba-tiba kejadian kebakaran gitu kan. Ya mau nggak mau antara diselesaikan atau ketinggalan gitu. Ya tinggal pilihan. Nanti kalaupun ketinggalan juga nanti akan menyusul gitu menggunakan ya gampang lah nyusul lah situ. Ya. Tapi Dan jadinya ditinggal rombongan ya. iya. Atau ketinggalan, pilihannya cuma gitu ya Mas ya, nggak ada tunggu bentar, nggak ada ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena ketika kita sudah ada panggilan, jiwa menolongnya itu udah langsung timbul tuh Mbak. Udah langsung timbul gitu kan. Karena paniknya seorang pemadam kebakaran dengan paniknya warga melihat kebakaran itu berbeda. Kalau kami ketika ada kejadian kebakaran memang panik, dalam arti panik ini, wah ini harus berbuat apa, kemudian arahnya kemana, di gedung apa, berapa lantai, kemudian kira-kira ada korban atau tidak. Nah ini di benak kita sudah melakukan yang namanya rencana operasi. Ya, oh nih sumber airnya gimana, kemudian kalau nyalurin air kira-kira butuh berapa unit, kemudian dari lokasi terdekat itu sampai ke TKP itu kira-kira berapa meter, berapa selang yang harus kita gelar dan lain sebagainya. Listrik bagaimana, karena bahaya di tempat kebakaran salah satunya kan listrik. Ketika listriknya nyala gitu kan, kemudian kita melakukan pemadaman, rekan-rekan kami juga sudah banyak yang tersengat listrik gitu kan. Jadi memang antar kejadian kebakaran sama padamnya listrik oleh PLN memang terkadang ada jeda gitu kan, sehingga terkadang beresiko untuk petugas di lapangan. Oke, berarti kalau misalkan ada melihat ada api, sebaiknya di sekitar tersebut listriknya langsung dimatikan aja ya Mas ya, atau langsung hubungi PLN juga ya? Iya. Namun ketika sudah banyak rumah yang yang terdampak, maka nggak bisa warga yang memutus, tentunya PLN karena dari PLN. Ya, tahu di mana nih lokasinya nih, di mana tempatnya nih yang harus diputus gitu. Biasanya sih PLN yang melakukan tindakan itu. Oke, berarti memang damkar itu bertugasnya itu benar-benar harus serba cepat dan mikirnya pun nggak bisa lama. Ntar dulu ya, dihitung dulu lama. Ini nanti strateginya gini ya, kelamaan ya Mas kalau gitu ya. Nggak bisa kalau terlalu lama kita berkejaran dengan api gitu kan. Ketika sudah terjadi flashover gitu kan, dan itu dampaknya sangat berbeda antara menit pertama dengan menit kedua itu sudah berbeda banget gitu. Terkadang kita juga angin gitu pengaruh juga besar juga gitu. Belum lagi kesulitan sumber air di lapangan gitu. Kadang kita ngeliat nih airnya kelihatannya ada kali besar gitu kan, tapi ternyata isinya lumpur semua, nggak ada airnya gitu kan. Ketika kita nggak bisa dipakai ya. Seperti itu gitu. Atau bahkan pada saat banjir, ada banjir juga, ada kebakaran juga, sehingga ketika kita memadamkan ya kita ada di dalam banjir itu gitu kan. Jadi kalau lagi banjir nggak mungkin ada kebakaran, nggak juga, karena kami pun pernah mengalami seperti itu, kebakaran di tengah kebanjiran gitu kan. Nah itu mobilnya gimana dong Mas, kan nggak bisa nembus banjir tuh kalau kayak gitu. Iya, jadi memang kita sesuaikan area mana yang terdekat, ya sudah nanti kita tinggal gelar selang, kemudian kalau banjir airnya kan ada di situ juga, nah tinggal kita sesuaikan. Itu teknik di lapangan yang tidak bisa tidak kita temukan pada saat diklat. Karena di lapangan itu kan berbeda banget gitu kan situasinya. Banyak ilmu yang akan kita gunakan. Oh, di situ ada water rescue-nya juga.
Di situ ada pemadamannya juga gitu, kombinasi dari beberapa ilmu yang kita dapatkan tentunya. Iya, berarti memang proses belajarnya tuh juga tidak berhenti hanya pada saat diklat ya, Mas Manto ya. Betul, iya. Diklat Jadi hanya sebulan, pengalamannya itu bisa bertahun-tahun, dan pengalaman dari senior itu juga merupakan bagian daripada pengalaman yang bisa di-sharing. Gitu. Karena mungkin 20-30 tahun yang lalu berbeda kondisi Jakarta dengan saat ini. Nah itu berbeda juga tuh cara penanganan kebakarannya gitu kan. Saat ini sudah banyak banget gitu. Kalau ya gambarannya dulu belum ada WA gitu kan. Kita nyari alamat itu wah susah banget gitu kan. Nah sekarang udah ada teknologi, dari TKP bisa langsung dikirim gambarnya seperti apa, Sherlock, lokasinya ya gimana gitu kan. benar. Sherlock lah seperti itu. Kita bisa ikuti GPS yang ada kan gitu. Jadi makin berkembang Oke. banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum minta tips-tips nih ke Mas Manto. Ada nggak Siap. sih pelatihan damkar yang lintas negara, Mas? Latihan damkar, wadah. Oh, Ya, ada jadi ya, sama juga ada. ya. Jadi kami ini terakhir itu ke Fiji. Ya, jadi Gimana itu, Mas? beberapa instruktur kami dikirim ke Fiji, dan Fiji tahun 2019 latihan ke kami. Fiji itu berarti Oke. dekat Australia sana ya gitu ya. Oke. Latihan ke kami, ke Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Kemudian juga ke Jepang. Nah, dari Jepang ke sini, kemudian Prancis, dari Prancis ke Jakarta, dari Jakarta ke Prancis, Singapura, kemudian Filipina, banyak untuk pelatihan. Bahkan dari Palestina gitu kan, itu juga pemadam kebakaran Palestina berlatih waktu itu barengan dengan saya juga gitu kan, berlatih di Pusdiklatkar, kita belajar bareng gitu kan, dan itu yang menarik karena ternyata kita juga bisa membandingkan peralatan yang ada di sana tuh seperti apa sih, peralatan yang ada di kita seperti apa sih. Ya, bahkan kita belajar tentang MRT, penanggulangan MRT itu dari teman-teman di Perancis, itu berbagi pengalaman ketika mendapatkan di tunnel itu seperti apa, di atas bagaimana gitu ya. Kita memang banyak karena ini barang baru nih di Jakarta kan, Iya, MRT itu ini dia, kan gitu. betul. Kita harus melakukan sebuah tindakan yang mungkin kita perlu pengalaman. Nah, itu tadi pengalaman itu memang berharga gitu. Jadi ada. Berarti Bahkan ada ya, setiap Mas ya. tahun, itu kami mengirimkan kontingen kami untuk melakukan skill kompetisi tingkat dunia di Singapura. Dan setiap kami mengirimkan itu selalu memboyong medali. Jadi salah satu negara yang menjadi menjadi saingan terberat ya salah terbaik satunya lah ya. Indonesia di Jakarta khususnya. Tapi untuk tahun 2020 tidak ada karena kondisi pandemi. Sehingga tidak Semua sedang dilaksanakan. fokus di negara masing-masing ya. Fokus di negara masing-masing. Iya betul. Wah, keren banget ya ternyata. Pantesan ya, berarti tidak salah dong ya adik-adik ini kalau misalkan mereka bercita-cita jadi damkar, karena memang damkar itu pekerjaan yang tidak mudah dan proses belajarnya juga tidak pernah berhenti. Betul, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang terus. Selalu berkembang terus. Oke, berarti kayak butuh adrenalin yang tinggi juga ya Mas ya kalau untuk jadi seorang damkar ya. Iya, betul. Dan adrenalinnya harus selalu tinggi supaya semangatnya juga terus terjaga kan gitu. Jadi nggak bisa mager-mager gitu Mas ya. Ntar dulu kalau mager nggak cocok jadi damkar. Iya, betul. Jadi nggak boleh moodnya itu memang harus dijaga untuk selalu semangat. Makanya memang kami untuk di operasional itu 3 shift, yaitu ada dibagi kompi, ada kompi A, kompi B, kompi C. Jadi 1 hari full masuk, 2 hari libur. Jadi kemudian baru masuk lagi di hari yang ketiganya, itu seperti itu terus. Jadi memang untuk menjaga semangat dan juga fisik rekan-rekan di lapangan itu kita lakukan seperti itu. Oke, wah nggak terasa nih ya, kita sudah hampir 1 jam nih ngobrol nih. Iya, 1 jam terakhir, ya? Iya. Terakhir Mas Manto, minta ini dong tips buat adik-adik yang pengen jadi damkar. Apa yang perlu mereka persiapkan dari sekarang? Oke, baik. Untuk adik-adik yang ingin jadi damkar, yang pertama siapkan fisik. Ya, siapkan fisik, itu yang modal utama terlebih dahulu. Fisik harus kuat, kemudian fisik juga harus mentalnya juga harus
berani, jangan takut ketinggian atau fobia ruang gelap, ruang sempit, fobia air uh, itu harus di apa namanya dibina, dipupuk supaya itu hilang kalau memang memiliki itu. Tidak buta warna, kemudian pengetahuan tentang safety, tentang keselamatan, tentang kebakaran itu bisa digali dari sekarang. Dan yang paling penting selalu menjaga supaya diri ini jangan pernah terkena yang namanya narkoba. Ya karena gimana pun juga narkoba itu juga nanti akan ada uji tes dan lain sebagainya, itu sangat-sangat berpengaruh, akan sangat menyulitkan pada saat nanti operasional. Karena kenapa fisiknya nanti akan sangat-sangat terganggu. Dan yang jelas semangat belajar jangan pernah putus. Apapun pelajari. Ya artinya segala ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Ya walaupun mungkin hobinya melukis gitu kan. Nah di pemadam kebakaran juga dibutuhkan tuh orang-orang yang punya seni seperti itu. Karena kami juga harus melakukan yang namanya penyuluhan kepada masyarakat. Perlu sebuah gambar yang menarik perhatian dan sebagainya. Semua bidang membutuhkan pemadam kebakaran. Kenapa? Karena pemadam kebakaran itu sangat luas penanganannya, mulai dari yang kecil-kecil, yang trimil-trimil gitu kan, sampai yang hal-hal yang rumit seperti listrik, B3, pabrik, ya bahkan mungkin gudang senjata dan sebagainya itu juga akan melibatkan pemadam kebakaran jika memang harus dibutuhkan sebuah perlindungan atau proteksi, kemudian pemadaman dan juga adanya penyelamatan. Seperti itu, Mbak. Untuk tips buat adik-adik yang semangat untuk jadi damkar. Luar biasa, keren banget. Terima kasih banyak ya Mas Manto atas waktunya. Sama-sama Mbak Linda. Untuk berbagi ilmu dengan adik-adik semua dan juga teman-teman yang nonton kita hari ini dan juga nanti yang akan nonton pada saat diupload ke IGTV. Siap. Baik, terima kasih sudah diundang. Sehat selalu. Sehat selalu, salam untuk teman-teman Damkar ya. Siap, nanti disampaikan buat rekan-rekan Damkar dan beberapa banyak yang mengikuti juga tadi ini saya lihat. Ada dari Padang juga ikut gitu. Iya, dari seluruh Indonesia. Nanti kita akan share di IGTV. Jadi teman-teman yang hari ini nggak bisa ikut bareng sama kita ngobrol-ngobrol bisa nonton di IGTV-nya. Siap. Terima kasih Mas Manto sekali lagi. Selamat kembali bekerja. Baik, salam juga buat keluarga dan rekan-rekan yang lainnya. Salam, sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, teman-teman, itulah tadi Mas Manto dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta. Menarik banget ya, ternyata tugas seorang pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan api, tapi juga ada pencegahan, pemadaman, dan juga penyelamatan. Jadi, luas sekali ternyata ya lingkup kerja seorang pemadam kebakaran. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau ditanyakan nih terkait dengan pemadam kebakaran, boleh nanti komen di IGTV yang akan diupload setelah ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Explore Profesi episode berikutnya. Dadah!